si monyet pleret si Buat, saudara, jelas-jelas buat keonaran, betul. Di demo berkali-kali, dilaporkan berkali-kali. Saya tanya, monyet Buat ditangkap tidak? Tidak. Di penjara tidak? Tidak. Apa si monyet pleret ini, saudara, lebih mulia dibanding para alim ulama kita? Kurang ajar. Maka ini akan menunjukkan integritas Mabes Polri. Kalau sempat setelah aksi hari ini si monyet pleret tidak ditangkap, maka perlu dipertanyakan integritas polisi di Republik Indonesia ini, betul? Kalau kita sudah dukung kepolisian, kemudian tidak diproses dan dipenjarakan, maka pilihan kita yang kedua, kita dukung hukum adat yang telah dikeluarkan oleh orang-orang pejabat Sulawesi Tengah segala. Tahu hukum adatnya? Tahu hukum adatnya? Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Demo-demo ini ya, ayo ya lawan informasi data dengan data, dengan keilmuan. Apalagi dikompor-kompori melalui ketua adat Kaili, wah bahaya. Semua dilibatkan untuk menghalalkan darah saudaranya, halal darahnya, halal hartanya, harus dipisah dari anak, istri, dan mertuanya. Jadi ini sama, doktrinnya itu sama, berbahaya. Ya, saya itu selalu didekati oleh mereka, tapi nggak kena. Intinya itu ujung-ujungnya. Jadi tolong ada keseriusan dari kawan-kawan PBNU. Jangan merekrut orang-orang yang justru malah LDII bolone NU. Lagi piye to? Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Nah, ini termasuk racun juga untuk generasi Nahdiyat kita. Habib Rizik gurune NU LDII bolone NU. Lagi piye to iki? Dibayar berapa kalimah bolone NU itu oleh mereka? Nah, ini patut kita curigai bersama. Ini namanya akhirnya mengadu domba, ngoplos ya antara hak dan yang batil. Bagi isi cebol buncit yang kemarin teriak-teriak perang kemana, kok hilang nggak kelihatan, ya buronan. Laporan yang masuk ke Mabes Polri itu lebih duluan. Jadi percuma melawan kebenaran, ya nggak ada gunanya. Mujib Ubaidillah yang penting bayari, ya. Oke, semua itu perlu biaya. Jer Basuki mau beo, KPU perlu biaya. Kalau nggak ada biaya nggak jalan. Ya, Muktamar NU milih-memilih memilih pimpinan struktural itu juga berbiaya, nggak ada biaya nggak jalan. Insya Allah bulan Mei ini ada pelantikan Jatman ya. Di Surabaya, insya Allah. Pelantikan Jatman dilantik di Surabaya itu juga perlu biaya, wong ya pelantikannya di hotel. Ini nanti kita akan kuatkan nama Kiai Halwani ya. Yang asli ya seorang sufi, ya kalah dengan LBY dari Pekalongan kemarin, Jatma Aswaj. Karena mereka tuh ambisius dan duitnya ada, Kang Mas. Duitnya ada, KPU itu tadi biayanya, uangnya banyak gitu. Gendeng ya, sesungguhnya ilmu halus dan samar. Ahmad Rosidi, kebenaran tidak akan bisa dikalahkan. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Oleh sebab itu kami sarankan untuk abnaul khairat dan banatul khairat, ayo supaya nama baik organisasi institusi pendidikan kalian itu tidak tercoreng seperti siang dan sore tadi demo-demo ini ya. Ayo ya lawan informasi data dengan data, dengan keilmuan itu, dan harus turut serta membangun imajinasi masyarakat kita ya, bahwa image-nya Al Khairat itu baik-baik saja. Kalau ada cerita yang mengatakan bahwa ketika Sis Al-Jufri sowan ke Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul sono pas marawis joget-jogetan
ya, foto-foto berterbangan sujud di kakinya si Al Jawa itu hapus. Jangan, nggak bener itu, nggak bener kan, begitu harusnya Al Khairat itu, ya. Jangan memalukan pelatih, ya, jangan memalukan pelatih. Oleh sebab itu, apalagi dikompor-kompori melalui ketua adat Kaili, wah bahaya. Semua dilibatkan untuk menghalalkan darah saudaranya. Nah, ini doktrin-doktrin yang hampir sama. Di LDI juga begitu. Kalau ada yang keluar dari jamaahnya itu murtad, halal darahnya, halal hartanya, harus dipisah dari anak, istri, dan mertuanya. LDI ini sama, doktrinnya itu sama, berbahaya. Ya, saya itu selalu didekati oleh mereka, tapi nggak kena. Intinya itu ujung-ujungnya duit, usrun. Ada lagi kelakuannya dosa nggak apa-apa, tapi ada pertobatan, ya kayak di gereja itu. Ya ini nanti bisa kan ada yang menyanggah, wong ini lengkap semua dan lulus, ya, lulus kamlut, ya, lulus, ada bukti surat SK kesesatannya LDI itu semua mulai tahun 1979 sampai 2023 yang terakhir itu masih dalam tahap pembinaan. Oleh sebab itu Pak Alawi pun harus begitu, masih dalam tahap pembinaan dari MUI atau Menteri Agama. Nah, kalau PBNU diam saja, ya harusnya negara yang bertindak untuk mengatasinya. Karena memang di tubuh PBNU sendiri itu ya ada yang masuk di dalamnya, ya sulit, ya pekewuh, ya mengatakan su'ul adab kepada yang sepuh dari kalangan mereka. Ini, jadi semua nanti jangan baca. Saya selalu menghargai keilmuan. Jadi disertasi ini saya print semua, karena sesuai dengan penelitian saya. Sejak tahun 80-an saya membaca majalah Tempo itu, mulai dari almarhum Benyamin Sueb itu masuk ke LDI Islam Jamaah di Kediri itu, ya. Ini sudah terus terbukti sampai sekarang, malah tambah jadi. Diakui 15 sampai 20 juta anggotanya di seluruh Indonesia. Ya, modal utamanya itu ilmu gendam, hampir sama. Ilmu hipnoterapi, menguasai jiwa, kejiwaan seseorang yang labil, ya, diancam neraka kan labil, takut, ya, kualat, nah, kalau dalam Mbak Alawi, ya. Lalu setelah itu kasih harapan, rojaan dengan surga dari tangan saya, ya. Kalau mau ikut jamaah, surga, keluar dari jamaah, neraka. Jadi muhibbin, surga. Meninggalkan muhibbin, ya benci ulama, benci nabi kita, neraka, nggak dapat syafaat, kualat seumur hidupnya. Nah, terus akhirnya dipercaya, ya, akhirnya menjadi was-was, min syarril waswasil khannas, akhirnya jadi bener adanya. Itu karena keraguan-raguan itu. Jadi fatwa MUI terhadap eksistensi identitas aliran keagamaan, analisis sosiologis aliran Islam Jamaah di Indonesia. Kata topo tulangku ngetri penggi melatih arum tembok kebenaran akan runtuh. Pak Hendri pelatih dulu aku buku terbitan Menteri Agama tentang kesehatan dan kebutuhan LDI. Sama Pak Hendri pelatih, bagus itu. Pak Adi Wijaya doktrinnya kuat, kuat. Sama dengan itu tadi loh, brainwashing, cuci otak. Misalkan Pak Hendri ini dicuci otak, Pak Hendri pelatih gitu. Ini bom, Pak Hendri, bawa ke gereja, bunuh orang sebanyak-banyaknya di sana. Orang yang beribadah di gereja itu kafir, neraka semua. Anda Pak Hendri penilai akan ditunggu oleh 72 bidadari di surga. Ya masuk mapleng dalam memori, ya percaya aja. Karena ini hipnotis tingkat tinggi, gendam level terdalam. Jadi bagi orang yang labil jiwanya, kejiwaannya, maka akan kena. Ini bukan gendam sementara, ada yang gendam permanen kok. Sehingga mampu menguasai seluruh alam pikirannya sampai sepak terjang pola kehidupannya. Itu gendam namanya. Kalau dalam ilmu tarekat itu beat. Kalau dalam ilmu militer itu janji setia militer itu. Jadi begitu, karomah TT tetangga. Zen cek orang di depan polisinya menang
menang baik, menang baik nggih. Tadi yang demo nggih, demo tadi itu nggih ya nggak terlalu banyak, ada berapa ratusan itu. Nanti mungkin beritanya akan di-up menjadi 2 juta lah atau berapa. Ya inilah umat Islam sudah cerdas semua. Ya, nggak usah woro-woro. 1 hari sebelumnya Bahar bin Sumed itu semua umat Islam semua diworo-woro semua datang untuk membela. Aduh, ini namanya nggak ndelok gidoke dewi. Ya, harusnya bukan demo bela guru tua, demo bela ulama yang dipisu oleh mereka. Ya, ulama Indonesia itu ya era karuan ya. Wes bahasa semua itu, selain bahasa binatang itu ya ada bahasa selain kroco, coro, curut, ya ada lagi bahasa yang paling nggak pantas itu bahasa elek lah, elek ya. Wah, keluar semua bahasa elek-elek, saya nggak bisa mengucapkannya. Itu harus yang dibela. Jadi demo bela ulama Indonesia kan gitu harusnya. Kok demo bela guru tua? Dah nggak pantas blas ya. Demo bela guru tua. Ya akhirnya yang terima laporannya itu ya kelas polisi perwira. nggak begitu penting. Nggak begitu penting. Ya bukan berarti kita ini mendahului laporan sebelumnya, ya tidak ya, karena memang ya nggak begitu penting. Ini kan untuk menggiring opini publik agar usulan pahlawan nasional itu digolkan ya oleh Menteri Sosial sampai ke kepala negara kita, kan lalu diresmikan. Nah, untungnya apa? Sis Al-Jufri tidak minta. Ini kepentingan dari klannya atau anak cucunya supaya benar-benar diangkat sebagai pahlawan yang berjasa di Nusantara Indonesia Raya. Nah, nanti kalau ada yang protes, lah itu Syarif Kasim. Oh, Syarif Kasim 2 dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, itu beda. Itu bukan, nanti saya teliti lagi ya. Termasuk Al-Qadri Pontianak itu ketika dites itu bukan G ya haplogrupnya, O. Jadi nanti kita akan ketemu semua. Oleh sebab itu duriyahnya Syarif Kasim 2 Siak Sri Indrapura Rio kan baru sana itu masih ada, tinggal dites saja ya DNA-nya, dan walhasil belum tentu ke marga Banahsan atau Asegaf, belum tentu. Oleh sebab itu untuk membuktikan, ayo, karena apa? Dari Al-Qadri Al-Qadri dari India ya, Habib Hussein itu katanya. Oh, dulu itu kan nggak bisa membedakan. Buktinya mana? Coba kerajaan-kerajaan Melayu yang katanya dikuasai oleh marga Habaib, mereka tidak menggunakan jubah-jubah kebesaran Habaib ya, tidak menggunakan ritual-ritual seperti Habaib. Penguasa Sumatera dan sebagian membawah Matan sana, Kalimantan Barat sebagian, nah, itu berasal dari Kesultanan Islam Melayu. Islam lebih masuk dulu ke Pulau Sumatera, khususnya di ujung paling barat sana, Serambi Mekah ya, lalu berangsur-angsur ke Jawa, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Itu jadi tidak sama, nanti bisa dibuktikan, nanti akan kami bahas dalam tema yang khusus tentang Sultan Syarif Kasim II. Nanti insya Allah akan kami bahas supaya tidak melebar temanya. Nih, para pemirsa dan pendengar semua, jadi Mawar Biru, Yahudi Pahlawi takut dengan ilmu DNA. Oh enggak, sudah kemarin kan Habib Rizik kan nantang-nantang, harusnya setelah ini malah lari dari kenyataannya. Ini Pak Ahmad Rifki, Sultan Syarif Kasim itu asli Sayyid, bukan seperti BS. Syarif Kasim aslinya, tulisannya itu enggak kadang-kadang Sultan Syarif Qasim II itu rela mengorbankan hartanya, menyumbangkan negara. Karakteristiknya itu membumi, dia tidak menggunakan marga Banahsan itu nanti kalau saya telusuri semua melalui As-Syajrah Az-Zakiyah, melalui Samsul Dhahirah ala Muhammadiyah Syiyab dan lain sebagainya, nanti ketemu semua. Banyak yang tidak Ba'alawi diba'alawikan di Indonesia ini. Itu. Oleh sebab itu jalur finish akhirnya itu harus tes DNA. Enak nanti ketemu semua.
Jadi Syarif Qasim II itu pahlawan nasional dan namanya menjadi nama bandara di Pekanbaru Riau sana. Itu benar, nggak apa-apa. Karena perjuangannya bergabung dengan NKRI, ya, menyumbangkan hartanya kalau sekarang ya hampir 1.000 triliun lah ya. Subhanallah. Jadi jiwanya itu bukan jiwa Ba'alawi yang ingin berkuasa seperti Sultan Al-Qadri, Sultan Hamid II, tidak. Tapi beliau, ya, Sultan Syarif, ya, Qasim II ini berjasa terhadap bangsa dan negara. Di saat sultan-sultan kecil di daerah Sumatera Timur sana itu tidak mau bergabung dengan Pak Karno pada waktu itu, justru Syarif Qasim ini merayu, ya, supaya ayo gabung ke NKRI. Perjuangan beliau pada masa, ya, penjajahan Belanda, Jepang dan setelahnya itu tetap konsisten, ya. Walaupun guru-gurunya ada yang berasal dari marga Ba'alawi yang ada di Batavia atau Jakarta. Ya, gurunya beliau Syarif Qasim II ini ada Sonogogronya juga. Tapi tidak mengikuti alur pemikirannya Sonogogronya gitu. Jadi mungkin demikian mukadimah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan berinteraksi dengan panjenengan. Intinya bahwa demo tadi siang itu gagal total. Karena umat Islam Indonesia itu sudah cerdas semua. Kalau melawan ilmu ya harus dengan ilmu. Jangan hanya bengok-bengok dan apa dengan yang penting menang bengokane masa suhroh wal istifadahnya saja. Begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca tulisan panjenengan. Pak Kemeringet, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membaca. Nggih, matur suwun sami-sami. Semoga Habib tahu malu dan ngaca bahwa mereka sering menghina orang lain, dari perempuan biasa dipanggil lon. Sayang banyak. Sampai presiden pernah dihinakan. Nggih, seharusnya demo tadi pagi sampai siang hari sore tadi itu harusnya demo bela ulama dan kepala negara Indonesia, ngono harusnya. Malah dibalik demo membela guru tua. Jadi dibela apanya? Malah justru nama guru tua nanti dicari oleh semua, ada halunya, nanti ketemu keluar, ya, sing janjane ketutup akan keterbuka, kan begitu. Nggih begitu nggih Pak Kemeringet. Pak Ari Agus, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dereng ngos. Semoga Pak Kiai sehat selalu, amin. Matur nuwun sami-sami. Bu saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seharusnya kaum Habib itu banyak belajar Kiai. Nggih. Belajar seumur hidup. Nggih. Belajar untuk punya rasa malu. Tetapi masalah kemaluan ya. Kadang-kadang orang mengatakan kemaluan itu kan sensitif ya. Ini rasa malu, sifat malu seseorang. Nggih. Belajar untuk al-haya'u minal iman. Iman itu ada 77 cabangnya. Itu cabang bukan rukunnya. Kalau rukun ya 6 itu, jangan ditambah-tambah 7 ya. Kalau cabang-cabangnya ada 77 atau 70 lebih. Di antaranya adalah al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada kesempurnaan iman. Belajar menghormati, belajar mencuci dosa-dosa mereka dan lain, bukan malah membuat onar, berbuat onar. Nggih Bu Zain Zeta, leres harus begitu. Tidak hanya bagi habaibnya Bu Zain Zeta, tapi juga muhibbinnya. Banyak kiai-kiai muhibbin yang masih bertahan dengan argumentasinya. Kami dikirim kitab-kitab karya dari dinasti Rasuli di Yaman sana yang menulis Abdullah bin Ahmad katanya. Saya mentahkan ya, sudah ketinggalan kereta. Insya Allah nanti kita ulas kembali, nggih, dalam diskusi terbuka. Nggih, begitu Bu Zain Zeta. Nggih, Bu Pak C. Apakah Sultan Syarif Qasim Siak Riau Ba'alawi Pak Yai? Kamakola US Al Jongosi. Ustaz Abdul Somad kan ya asli sana, yang bela asal usulnya, daerahnya. Sebenarnya ini perlu diperiksa. Tapi kalau kita lihat mulai dari Kesultanan Aceh ya, Samudra Pasai dan seterusnya itu sudah ada sebelum Majapahit berdiri, itu sudah ada Islam di sana dan tidak berasal dari orang-orang Yaman Hadramaut sana, tidak orang Melayu, itu banyak sudah yang memeluk agama Islam ya, dan namanya pun tidak menggunakan Habib, tidak ya, Tengku atau Teuku kalau di Aceh, Tengku ya. Jadi
tetap ya bahasanya, pakaiannya, adat istiadat itu ala Melayu, bukan ala Hadromi sana. Itu nggih Pak Jai. Jadi perlu kami periksa lagi masalah status Syarif Kasim itu Ba'alawi. Kalau di informasi-informasi di media manapun yang ada di negeri ini ya itu ya Ba'alawi katanya begitu kan, marga Banahsan. Banahsan orang yang menggunakan marga Banahsan itu pertama kali itu Ali bin Umar bin Hasan bin Ali yang ngarang kitab Al-Burqatul Musyiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Huyur bin Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Alwi ya, bin Ali Khali Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah. Itu katanya seperti itu. Tapi pernah ada dari kalangan Al-Qadri yang sudah diba'alawikan oleh mereka itu tidak GM201 atau GF berhasil tes DNA blood groupnya, tidak. Tapi O berarti ya sama seperti orang-orang asli kita. Oleh sebab itu nanti untuk marga Banahsan ini ya, ini dari cicitnya Abdurrahman As-Saggaf ya, kadang menggunakan marga As-Saggaf katanya ini namanya menguasai informasi media, sejarah dirubah sesuai dengan kemauannya dan dikaranglah kitab-kitab dari sana untuk dikirimkan ke sini, lalu kita mempercayainya karena kita tidak memiliki data pembandingnya. Nggih. Kalau nanti kita urut ya, nanti kita putuskan apakah Sultan Syarif Qasim II ini Ba'alawi atau tidaknya. Kalau dilihat dari segi fisnya itu bukan Ba'alawi. Nggih. Kang Brot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyataan berkata lain, harapannya ingin mengundang simpati publik dengan upaya mengkriminalisasi Gus Fuad. Demonya udah nggak laku lagi. Gusti mboten sari. Nggih Kang Brot. Anfaedah, tidak ada faedahnya. Kalau demo itu demo yang ada faedahnya. Demo apa? Demo menuntut supaya negara memperhatikan nasib rakyatnya. Lah ngono. Kesejahteraan rakyat harus dipikirkan oleh penyelenggara negara. Dengan cara apa? Ya dengan cara membuat aturan-aturan yang meringankan beban rakyatnya. Ya begitu, gitu loh. Tidak mendidik rakyat untuk bermalas-malasan loh ya. Kemarin yang kami sampaikan program ke depan bahwa seluruh rakyat Indonesia per satu kepala itu akan mendapatkan 20-50 juta. Itu bukan mendidik untuk malas-malasan, untuk memacu sumber daya manusia Indonesia ini harus ke depannya yaitu sempurna, mampu mewadahi ya kekayaannya. Intinya itu menata wadahnya dulu, sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya ada aja tertinggal lama, maka apa bisa menerima sumber daya alam yang melimpah ini? Ya sama dengan penduduk Papua, ya mohon maaf. Kenapa penduduk Papua itu mau diadu domba untuk melawan TNI Polri kita? Ya gara-gara sumber daya manusia di sana itu rendah. Dikasih emas di mana-mana, tambang Freeport dan seluruh gunung yang ada di sana itu penuh dengan kandungan emasnya, tembaga, uranium di dalam perut buminya. Kaya raya, tapi kenapa rakyat Papua itu menderita merana? Ya gitu-gitu aja, nggak berkembang peradabannya. Ya gara-gara manusianya. Oleh sebab itu kita tata manusianya. Itu bukan hanya sumber daya alamnya saja yang kita berikan, tapi tata dulu gitu. Sama seperti program kita ke depan menata organisasi NU, tidak harus dimulai dari seorang pimpinannya, dimulai dari nol, dari ranting dulu dalam berkarir berjamiyah Nahdlatul Ulamanya, enggak, tapi orang yang memiliki kemampuan intelektual dan spiritual yang tinggi, yang mampu mengendalikan